Halo, terima kasih semua sudah mengerjakan SDI report pada saat ini, maka Anda bisa masuk ke tampilan ini. Cukup menggunakan web browser atau menggunakan handphone Anda bisa melihat tampilan seperti ini. Jadi ada beberapa hal di sini kita lihat ada beberapa tab ya. Kita akan konsentrasikan dengan menemukan atau discovery. Jika Anda ingin menggunakan bahasa lain, Anda juga bisa pilih di bawah sini ya. Ada beberapa pilihan dari Inggris dan kita hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pilihannya. Oke. Pertama kita membahas mengenai hasil kita dulu. Di sini ada videonya, Anda bisa play dan Hasil Anda SDI bisa 2.0 mendengarkannya. Anda ada. Ya, Anda bisa mengerti lebih lanjut mengenai apa sih SDI, motivasi dan sebagainya. Lalu di bawah sini kita bisa melihat juga motivasi yang terbagi menjadi 3, di mana ada orang yang motivasinya lebih untuk menolong orang, ada orang yang motivasinya lebih ke performance ya, menunjukkan hasil, dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang ingin menunjukkan segala sesuatu motivasinya itu lebih ke keteraturan. Nah, kebetulan di sini saya profilnya adalah biru hijau, merupakan campuran dari kedua ini. Ya. Dan kalau dilihat apa yang memotivasi Anda, di sini juga ada yang kita sebut dengan chalkboard ya, jadi tulisan kapur. Apa yang menyemangati Anda, apa yang Anda hargai pada inti Anda sendiri, di core Anda sendiri apa. Nah ini Anda bisa baca sendiri, setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda tentunya ya. Dan bagaimana Anda bereaksi pada konflik juga ada di sini. Dan di bawah ini akan membicarakan top strength Anda, kekuatan Anda yang sering Anda pakai, dan juga 3 puncak kekuatan berlebihan Anda yang sering Anda pakai ya. Nah, kita di core strength kita sebutnya dengan kekuatan yang berlebihan, bukan kelemahan. Oke. Lanjut, kita bisa lanjut di sini klik lanjut atau kita juga bisa di atas ini pilihannya motif. Nah, di sini juga ada videonya juga yang bisa Anda lihat motivasi Anda sesuai dengan warnanya. Anda bisa biru hijau, bisa warna hijau atau merah. Video-video ini sudah di-customize sesuai dengan motivasi Anda. Keren nggak tuh? Oke. Nah, ini adalah perpaduan Anda. Nah, kebetulan profil saya di sini perpaduannya lebih banyak untuk menolong orang dan proses dan sedikit blending untuk performa ya. Dan ini ada bacaan-bacaannya mengenai diri saya dan Anda juga bisa baca mengenai diri Anda tentunya ya dari profile dan memahami hasil Anda. Di Korseng sendiri kita percaya ada 2 hal. Satu, ketika segala sesuatu yang berjalan dengan lancar dan ketika Anda mengalami konflik ya. Nah, validasi motif Anda, apa yang kamu lakukan, tandai yang sesuai dengan Anda di sini. Ya, kita juga bisa lanjut ke perasaan dan keinginan idaman Anda ya. Anda tuh sukanya apa, Anda bisa tik di sini. Dan yang memicu konflik untuk Anda. Yang bisa bikin Anda bete gitu ya. Misalkan untuk saya contohnya solusi didikte dan kekuasaan digunakan untuk memaksakan hasil gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bisa cukup diterima oleh saya. Jadi saya bisa tahu ini loh pemicu konflik saya. Oke. Nah, kita juga setelah mengetahui mengenai motivasi kita lihat konflik. Nah, konflik ini adalah game changer di core strength, di mana kita melihat konflik sesuai dengan urutan konfliknya sendiri. Ya, di sini ada urutan konfliknya. Jadi bagaimana ada orang yang kebutuhannya menganalisa dulu, ada yang mengakomodasi, atau ada yang menegaskan. Ya, kalau kita lihat ada orang yang kalau konflik diem, ada orang yang kalau konflik malah langsung ngelabrak duluan. Nah, hal-hal seperti itu akan diulas lebih detail di bagian ini ya, bagaimana Anda merasakan konflik. Jadi Anda bisa baca ini dulu dan lebih mengerti Anda dan merefleksikan. Jika Anda sudah ikut workshop core strength, Anda bisa menggunakan ini sebagai latihan untuk melihat dan lebih sensitif mengenai diri Anda dalam menghandle konflik.
Jika Anda melakukan ini sebelum workshop, ini adalah hal-hal yang Anda pelajari dulu secara teorinya, dan Anda bisa praktekkan ketika di workshop, dan Anda bisa bertanya jauh lebih dalam dengan fasilitator Anda. Ya. Di sini juga ada validasi urutan konflik Anda. Ketika konflik tahap pertama Anda, apakah Anda menganalisa dulu, atau Anda mengakomodasi dulu, atau menegaskan dulu. Jadi ini ada beberapa tahap urutan konflik. Ya, setelah kita mengetahui mengenai konflik, kita juga tadi belajar mengenai motif. Ini dua adalah sesuatu yang kita sebut di bawah atau di dasar laut. Kita juga ingin melihat selain yang di dalam hati kita ini, keinginan kita, perilaku yang bisa kelihatan seperti apa sih? Nah, ini yang kita sebut dengan kekuatan. Kekuatan sendiri, kita ada 3 kekuatan puncak ya di depan ini, dan jangan takut kita punya 28 di bawahnya seperti ini piramida ya. Jadi kita bisa melihat yang sering kita lakukan, yang situasional, yang jarang kita pakai ya. Dari 4 jenis kekuatan tadi ya, ada warna-warna biru, merah, hijau, dan pusat. Ini yang kita bicarakan sebelumnya di motivasi. Oke? Dan juga kita bisa pilih untuk yang berlebihan. 3 puncak berlebihan sama, potret kekuatan berlebihan Anda suka berlebihan menggunakan apa kekuatannya, dan yang jarang atau yang membuat Anda cepat marah atau bete gitu ya, kalau misalnya ada orang yang menggunakan kekuatan ini secara berlebihan terhadap Anda. Ya, Anda cukup sensitif terhadap ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di pilihan ini ada hasil, motif, konflik, dan kekuatan. Kekuatan terbagi 2, kekuatan kita dan kekuatan berlebihan kita. Jadi kita secara langsung sudah melihat ada 4 report available untuk mengerti mengenai diri kita. Lanjut ke alasan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ini adalah motivasi dan urutan konflik kita. Ini adalah kekuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau misalnya ada angin, ada ombak, kekuatan kita atau perilaku kita mungkin berubah sesuai dengan lingkungan. Sedangkan yang di bawah ini sangat-sangat jarang berubah. Ya kebayang ya kalau keinginan kita, preferensi kita berubah-ubah setiap saat. Mungkin kita juga bingung sendiri. Nah, ini adalah bagaimana kita sekarang melihat, oke, kalau saya punya motivasi tertentu dan ini ada mata rantainya, ini nyambung ke perilaku saya. Bagaimana caranya untuk menciptakan perilaku yang mudah untuk kita lakukan sesuai dengan motivasi kita. Nah, alasan-alasan ini sudah dibuat oleh Core Strength dengan baik. Jadi contohnya seperti ini, ketika saya lihat, oke, saya ada kekuatan percaya diri saya rendah nih. Gimana ya caranya biar percaya diri saya bisa meningkat? Saya klik di sini dan akan muncul motivasi saya, profil saya adalah biru hijau, dan di sini adalah karena lebih banyak berhubungan motivasinya untuk menolong sesama manusia ya, untuk menghargai tindakan dan pencapaian Anda sendiri dan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Maksudnya adalah ya kalau kita help others ya kita help diri kita sendiri. Jadi dengan menghargai tindakan dan pencapaian Anda sendiri, Anda tuh jadi percaya diri. Yang kedua adalah untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Karena ini ada hijau, orang-orang proses ini cenderung ada keinginan untuk melakukan segala sesuatu secara otomatis, sesuatu yang bisa berkelangsungan, yang nggak cuma sekali-sekali doang gitu ya, by chance, tapi sesuatu yang bisa diprediksikan dan bisa dilakukan berkali-kali, berulang-ulang. Nah, ketika untuk menemukan solusi yang berkelanjutan ini, berarti jika saya melihat ini, oh, alasan saya untuk bisa mengembangkan kekuatan percaya diri saya yang kebetulan ada di bawah sini adalah dengan menemukan solusi yang berkelanjutan. Artinya, kalau misalnya saya kurang pede tampil di depan umum, saya latihan terus cari solusinya. Kalau saya udah dapat solusinya, saya akan pede. Contohnya seperti itu. Ya.
Nah, di sini juga kita lihat ada yang namanya suportif, rendah hati, mudah beradaptasi. Ini adalah kekuatan yang saya banggakan. Jadi ini merupakan hal-hal yang bisa saya akan lakukan terus-menerus. Jadi ketika orang tanya, "Bagaimana sih si Pak Hermanto ini?" Gitu. "Oh, Pak Hermanto itu suportif, rendah hati." Ini yang akan biasanya teman-teman dekat saya akan bicarakan mengenai saya. Oke? Nah, sekian untuk discovery. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa melakukan pelajaran ini ongoing, terus-menerus. Karena banyak sekali psikometrik di luar sana dan, salah satu yang sering kita lihat adalah ketika sudah tes, dalam 1-2 minggu orang lupa. Sedangkan core strength, kita menciptakan, platform di mana Anda bisa melakukan di web browser atau di handphone dan Anda bisa melihat, dalam keseharian Anda. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan saksikan video berikutnya.